Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neisunderi dengan NIM C1C0180878 dari kelas R12 mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Murabahah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akad murabahah. Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Sedangkan murabahah dalam istilah fikih merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang atau al-zaman al-awal dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Pembahasan yang kedua yaitu jenis akad murabahah. Jenis akad murabahah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akad murabahah dengan pesanan. Pada akad murabahah ini, transaksi jual beli terjadi setelah penjual membeli barang yang telah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Pesanan tersebut dapat bersifat maupun tidak mengikat. Apabila mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan pesanan dan harus membayar barang yang telah dipesan. Serta jika barang yang telah dibeli nilainya berkurang, sebelum diberikan kepada pembeli, tentu saja akan mengurangi akad dan penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan atau beban penjual. Sebaliknya, jika tidak mengikat, pembeli tidak wajib membayar atau dapat membatalkan barang yang telah dipesan oleh penjual. Yang kedua, akad murabahah tanpa pesanan. Sesuai nama jenisnya, penjual dapat membeli barang tanpa harus ada pesanan terlebih dahulu dari pembeli. Akad murabahah jenis ini termasuk bersifat tidak mengikat. Pembahasan yang ketiga yaitu dasar syariah. Dasar syariah akad murabahah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Al-Quran. Terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Yang kedua yaitu Al-Hadis. Sabda Rasulullah SAW menyatakan pendapat yang paling afdol atau utama adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad Al-Basar At-Tabrani. Yang ketiga yaitu ijma. Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama menyetujuinya. As-Sawi 1990 halaman 200. Yang keempat yaitu kaidah fikih. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 04/MUI/4/2000 tentang murabahah. Pembahasan yang keempat yaitu perlakuan akuntansi dalam PSAK nomor 102. PSAK 102, akuntansi murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah. PSAK 102 diterapkan untuk yang pertama yaitu lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli. Dan yang kedua yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. PSAK 102 juga mengatur yang pertama yaitu akuntansi untuk penjual.
Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, akuntansi untuk pembeli akhir. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Yang ketiga yaitu penyajian. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Yang kedua, margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account piutang murabahah. Yang ketiga, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang atau kontra account utang murabahah. Pembahasan yang kelima yaitu ilustrasi kasus akad murabahah. Berikut adalah contoh ilustrasi sederhana akad murabahah antara dua orang. Dapat dilihat dari gambar tersebut, penjelasannya pada murabahah ini hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan juga pembeli. Pada tahap pertama, si A akan menjual barangnya berupa motor kepada si B. Harga yang ditetapkan si A adalah 12 juta rupiah. Harga tersebut terdiri dari harga modal sebesar 10 juta rupiah dan margin sebesar 2 juta rupiah. A menyebutkan dua harga tersebut kepada si B, dikarenakan harga tersebut layak menurut B. Maka ia sepakat untuk membayar motor tersebut dengan harga total 12 juta rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.